Rasulullah SAW berkata, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab." Dan di antara umat Nabi SAW ada 70.000 orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Berapa orang? 70.000 orang. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit? Sedikit. Ya akhi, umat Muhammad banyak ya. Dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat umat Muhammad. Bukan cuma yang hidup sekarang sudah berapa miliar? Banyak. Belum yang sudah pernah hidup. Yang pernah hidup, yang sudah meninggal dunia banyak sekali, miliaran. Yang sedang hidup juga miliaran. Yang akan hidup sampai hari kiamat juga apa? Miliaran. Ternyata yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab cuma 70.000 orang. Nah, kita mungkin nggak masuk dalam situ. Berat. Saingan kita para sahabat, para tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, saingannya berat. Iya atau tidak? Mungkin masuk atau tidak? Mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Karena ini perkara yang berat. Kita berbicara tentang orang yang memberikan tauhid. Kalau masalah keutamaan tauhid secara umum benar, orang mau surga. Mungkin, tapi mungkin dihisab dulu. Mungkin diadab dulu. Ini ada tingkatan yang spesial, tanpa dihisab, tanpa diadab. Subhanallah. Antum bayangkan, antum nanti di hari kiamat, sebelum disidang antum disuruh nunggu di bawah terik matahari, 50, dengan jarak yang sangat dekat, sampai orang-orang ketakutan, kehausan, kelaparan, bercucuran keringat. Belum lagi disidang setelah itu. Setelah disidang ditanya, kamu pernah begini, berat. Setelah disidang kemudian ditimbang lagi, mengerikan. Tunggu hasil timbangan. Kemudian catatan amal, mengerikan semuanya. Ini orang santai saja, tahu-tahu nyelonong masuk surga tanpa hisab. Tidak pakai apa? Hisab. Luar biasa. Oleh karenanya 70.000 itu banyak, tapi sebenarnya sedikit ya. Maka Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW minta tambahan. Fastazattu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Aku pun minta tambahan kepada Rabbku. Maka Rabbku memberi tambahan setiap 1.000 bawa 70.000 orang. Sekarang jumlahnya jadi berapa? Coba hitung pakai kalkulator. Berapa? Cepat, yang benar saya kasih hadiah. Hah? Ada jawaban yang lain? Benar saya kasih hadiah. Tapi enggak banyak, 100.000. Hah? 4,9 miliar. Semoga ini yang benar. Ini 4,9 juta. Ini bapak sama anak berselisih. Coba yang benar berapa? Setiap 1.000 orang bawa 70.000 orang. Jadinya sekarang jumlah yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab berapa? Ayo berapa? Wah banyak sekali, 7 triliun. 7 triliun kita masuk semua insya Allah. Berapa? 4.900.000. Yang bilang 4.900.000 berapa orang? Coba angkat tangan. Uangnya nggak cukup. Yang benar salah semua. Ya? Salah semua. Yang benar 4.970.000. 70.000 pertama jangan dilupakan. Benar atau tidak? Aduh, matematika nggak benar. Uangnya saya masukin lagi ya. Masa 70.000 yang pertama pahlawan ente lupakan? Dia yang bawa, semua orang dilupakan. Paham? Jadi yang benar jumlahnya jadi 4.970.000. Nah, kalau ini masih ada kemungkinan. Rahmat Allah luas. Ente jangan berkecil hati. Berdoa kepada Allah. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwasanya Allah tambah lagi. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, Rasulullah SAW berdiri, fadakhala manzilah, kemudian dia masuk dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaik. Orang-orang pun berbicara, siapa 70.000 orang tersebut? Semua ingin bisa dapat predikat itu, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka mereka berdiskusi. Ada yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah para sahabat Nabi. Maksudnya sahabat yang lebih spesial. Sahabat Nabi, semua yang melihat Nabi dalam istilah syariat adalah sahabat. Tapi ini sahabat sedang berbicara tentang sahabat. Maksudnya sahabat yang sejak awal di Mekah sudah menemani Nabi SAW, kemudian berhijrah ke kota Madinah menemani Nabi SAW. Mungkin itu sahabat Nabi SAW. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang sejak lahir sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan para sahabat yang sedang berdiskusi, mereka benar-benar mengagungkan kaum muhajirin, para sahabat. Sehingga mereka waktu ditanya siapa yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, mungkin sahabat kaum muhajirin yang sejak awal sudah bersahabat dengan Nabi SAW.
Jadi para sahabat agung di mata mereka. Tidak seperti orang Syiah yang kemudian mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 4 orang atau berapa orang. Kemudian mereka tahu keagungan Islam dan bahayanya syirik. Makanya di antara pendapat mereka berkata, "Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam", mungkin mereka ini orang-orang yang sejak lahir sudah Islam, walam yusyriku billahi syai'a, dan kemudian tidak berbuat syirik sama sekali. Mereka ngerti bahwasanya bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab itu tidak boleh syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lalu mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Ya. Maka ini dalil kita boleh, saya tanya, apa pendapat kalian? Boleh, ya. Nanti yang penting ada yang membenarkan. Ada yang membenarkan. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW keluar menemui mereka, fa akhbaruhu. Lantas mereka menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi kami diskusi, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini." Namun ternyata pendapat mereka semua salah. Dan alhamdulillah salah. Antum bayangkan kalau ternyata yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab cuma sahabat Nabi, kita sudah keluar dari dulu. Tidak mungkin masuk karena kita bukan sahabat Rasulullah SAW. Kalau pendapatnya pernah masuk Islam, sejak lahir sudah Islam, tidak pernah berbuat syirik sama sekali, kita mungkin pernah terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Entah syirik besar, entah syirik kecil. Alhamdulillah pendapat mereka salah. Pendapat yang benar dijelaskan oleh Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka tidak pernah meminta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatayyur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar dengan angka tertentu, dengan waktu tertentu, hari tertentu, bulan tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini syarat orang-orang mau surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Kita bahas di sini. Ya. Ruqyah, kalau seorang minta ruqyah, kenapa dikatakan makruh? Ruqyah jadi ruqyah itu ada berapa model. Pertama, kita meruqyah orang lain. Ini tidak jadi masalah. Ya. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hal arqi, apakah saya boleh meruqyah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Ruqyah itu pengobatan, kita mengobati orang, baik atau tidak? Baik, enggak jadi masalah. Yang pertama, kita meruqyah orang. Ya, dan Rasulullah SAW meruqyah sahabat, kemudian Rasulullah SAW juga diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Yang kedua, orang datang meruqyah kita tanpa kita minta, ini juga enggak jadi masalah. Orang yang berbuat baik sama kita silakan, tafadhal. Yang jadi masalah yang ketiga, kita minta untuk orang lain untuk meruqyah kita. Ini menurut para ulama mengurangi tawakal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktawa aw istarqa faqad bari'a min tawakkul." Barang siapa minta untuk diruqyah atau minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan, dia berlepas diri dari tawakal, tawakal yang sempurna. Dia berlepas diri dari tawakal yang sempurna. Kenapa? Karena minta ruqyah ada bentuk permintaan kepada orang lain, dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk tidak minta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, selain meminta kepada orang lain, ada bentuk perendahan, kita minta tolong dong ruqyah saya. Yang kedua, ada ketergantungan hati kepada orang ini. Ada ketergantungan hati kepada orang ini. Oleh karenanya, barang siapa yang minta untuk diruqyah, dia tidak berdosa loh. Minta ruqyah itu tidak berdosa, tapi dia berkurang dari derajat yang paling tinggi. Karena mau surga tanpa hisab dan tanpa adab itu adalah orang-orang ahli tauhid yang super kedudukannya, sangat tinggi. Dan barang siapa yang minta diruqyah, dia telah turun dari kedudukan yang tertinggi tersebut, sehingga dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membahas, bagaimana jika seorang ayah minta ruqyah kepada anaknya, boleh atau tidak? Apakah mengurangi tawakalnya? Bagaimana jika seorang suami minta ruqyah kepada istrinya, atau sebaliknya istri kepada suaminya? Sebagian ulama mengatakan tidak mengurangi tawakal. Kenapa? Karena ayah suruh anak itu sudah biasa. Beda kalau kita minta sama orang, ada sifat merendahkan diri kepada orang lain. Adapun anak kita, ini sini, angkat ini, enggak jadi masalah. Ruqyah bapak misalnya, enggak jadi masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Mau minta kepada anak, minta kepada bapak, berdasarkan keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semua bentuk bergantung kepada orang lain. Ada pendapat, yang pendapat ini jarang diungkapkan ya. Namun ternyata ini pendapat para ulama besar, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Demikian juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ya.
Ternyata menurut Syekh bin Baz, jika seorang telah mencapai keimanan yang tinggi, kemudian dia perlu untuk minta diruqyah dan tidak ada obat kecuali ruqyah ini, maka tidak mengapa dia minta untuk diruqyah dan tidak mengeluarkan dia dari 70.000 golongan. Ya, saya bacakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala.